yang cukup serius, yaitu tentang kecenderungan bunuh diri, bagaimana, mengapa, dan bagaimana mengatasinya. Dan untuk narasumber pada hari ini, kami mengundang psikolog Michael Christian dari Gading Counseling dan Empowerment Center, dan kita akan segera berbicara dengan beliau. Saya akan mengundang Pak Michael untuk berbincang-bincang dalam diskusi kita di IG Live pada hari ini. Halo, selamat. Hey Sion, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Apa namanya, sinyalnya oke nih? Kalau enggak saya sinyalnya hari ini bagus. Tidak. Oke, iya, sekali lagi saya mau perkenalkan narasumber kita, Bapak Mike. Sudah berapa lama menjalankan profesi sebagai psikolog, bro? Oh, oke. Sebenarnya lebih lama itu sebagai konselor. Itu saya ambil kuliah lagi S2, 2004 saya udah jadi konselor yang lebih profesional. Terus udah masuk ke yayasan gitu ya. Setelah itu saya ambil kuliah lagi, magister psikolognya itu dari 2013 lah ya. Oke, 2013. Jadi kurang lebih 7 tahun. Tapi konselor total hampir mau mencapai 20 tahun ya, sudah 19 tahun. Enggak lah. Enggak, 15 tahun. 15 di luar kepala ya. Oke. 14 tahun. 15 tahun. Jadi, saya senang sekali bahwa topik hari ini ya dari judulnya, yaitu kecenderungan bunuh diri. Kenapa kita mengangkat topik ini? Karena memang ini adalah fenomena yang nyata di sekeliling kita, walaupun sekali lagi hal-hal yang negatif. Tapi hari ini kita mau bicarakan tentang masalah kecenderungan bunuh diri, tapi bukan masalahnya saja, tapi kita mau tahu bagaimana, apa penyebabnya dan bagaimana kita bisa mengatasinya, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau melihat berita-berita bunuh diri itu menjadi isu yang sangat serius. Ya, mungkin akhir-akhir ini bisa dikatakan ini feeling aja, mungkin bisa meningkat. Kalau dari pengalaman Bro Michael sendiri, mungkin saat melakukan counseling atau apa, bagaimana ya, ataupun di Asia gitu, tapi gimana nih? Ini ya, sebenarnya hari ini aja ya, Sion, surprisingly gitu, hari ini aja 8 September 2020 ini, kalau teman-teman cek di newsdetik.com ya, itu ada seorang karyawan, judulnya seorang karyawan tewas gantung diri di lantai 4 di Jakarta tahun gitu ya. Memang masih baru, ini di satu gedung di Setiabudi. Motifnya apa belum diketahui lah ya. Tapi biasanya dalam beberapa hari ke depan tuh diketahui gitu. Dan 5 hari yang lalu, 3 September, depresi, akhirnya di Depok itu dia lompat dari lantai 13
ya umurnya 53 tahun, dari rumah sakit UI Depok gitu ya, itu sekitar jam 10 pagi. Jadi sebetulnya kalau bicara bunuh diri itu selalu ada gitu. Mengerikan, tapi kalau orang bilang mengerikan tapi fascinating. Artinya orang pengen tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi ini pas banget nih. Perhatiin gitu ya. Hari mencegah bunuh diri sedunia ya. Betul, betul. Dan memang kalau bicara Indonesia, Indonesia tapi di ASEAN tuh nomor 8. Nomor 8 lumayan lah ya. Ya lumayan. Nah saya tuh berusaha mencari statistik terbaru nih Sion. Saya juga penasaran gitu ya. Tapi memang di tahun 2020 belum ada. 2019 datanya masih sama dengan yang 2015. Artinya memang kata tapi udah gitu mulai turun sampai 2015 karena memang ada usaha supaya mencegah itu ya. Apa namanya? Ya, mencegah itu. Which is bagus ya. Bagus, kita harus dukung banget dan saya berharap angkanya jangan naik gitu ya. Meskipun setiap hari itu ada. Setiap hari ada gitu ya. Ya, setiap hari ada sehingga kalau di rata-rata itu kalau di Indonesia tingkatnya itu 3,7% per 100.000 penduduk. Jadi sekitar kalau ada 258 juta. Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Satu orang penting ya. Jadi kita IG Live 1 jam ini udah ada 1 orang yang bunuh diri nih artinya. Jadi wah. Aduh. Betul bro. Tapi kalau ngelihat dari hitungan statistik begitu. Iya, semoga hari ini kita memberikan satu inspirasi orang-orang yang mungkin terdekatnya yang sedang mengalami hal-hal yang berat bagi mereka sehingga ada cenderung untuk bunuh diri ya. Iya, betul. Penasaran aja nih bro, jadi yang nomor 1 di Asia itu di mana ya bro? Nomor 1 di Asia itu Korsel ya. Korea Selatan. Ya, Korea Selatan nomor 1, Guyana nomor 2, Lituania nomor 3. Kan tapi banyak yang bunuh diri gitu ya. Mungkin sekarang ini semakin keren, semakin menurun. Semoga ada berita-berita dengan stres, frustasi, bullying di Instagram atau sosial media itu mempengaruhi dia sih. Iya. Tapi kalau bro bilang 49 tahun. Saya pribadi punya kenalan yang ayahnya yang udah berumur di atas 80 tahun itu juga bunuh diri, loncat dari lantai berapa saya kurang ingat, dan itu sudah di atas 80 tahun. Dan kita tahu di berita juga ada anak yang memadai di sekolah gitu untuk bunuh diri itu ya. Betul. Ini waktu 2017 tuh saya cek ya sebetulnya dari seluruh dunia kalau di rata-rata di Indonesia sampai 2017 itu paling tinggi itu 70 tahun. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan ya, kita bisa ngalamin itu. Memang paling kecil tuh 0,14 kan. Oke. Nah, kalau kita melihat itu kita mau gali lebih dalam. Jadi sebenarnya secara Oke, ya. Jadi kita mau menggali lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu cenderung nah
cara itu tuh sebenarnya depresi, orang yang ngalamin psychological disorder gitu ya, atau gangguan-gangguan psikologis, orang yang ngalamin kekerasan, orang yang ngalamin pelecehan gitu ya, orang yang mengalami stres, tekanan hidup, putus cinta, orang yang mengalami masalah kesulitan keuangan, yang semuanya dicukupi lengkap itu justru malah dari keluarga yang menengah ke atas. Begitu kondisinya menurun, dia nggak siap atau dia harus tampil perfect lalu dia nggak perfect gitu ya, itu juga bisa down gitu. Terlebih Korea yang kehidupannya oke, justru mereka juga rentan. Itu kalau bicara tuh banyak banget gitu, banyak. Nah kalau buat saya tuh, saya lebih ngelihatnya kayak manusia itu kan punya ini ya, punya needs gitu, punya basic needs yang dasar gitu. Tidur segala macam gitu ya. Orang juga butuh fun, butuh freedom gitu ya. Ada William Glaser tuh dia cerita ada 5 basic needs gitu ya. Butuh power, butuh punya something gitu ya. Butuh love and belongingness, ada 5 gitu ya. Ada juga orang lain yang bilang ada esteem needs macam-macam. Terus menerus kita ngerasa kosong dan bangkrut di situ, itu pengaruhnya besar banget. Ya, pengaruhnya besar. Lalu support system yang kurang, kita nggak punya teman, sahabat, ngerasa lonely, gitu. Itu akan mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Gitu ya. Bahkan leader, worship leader juga kalau nggak salah. Iya, Andrew Stockhelm, terus Jared Wilson tuh bahkan punya, dia pastor, dia pendeta, dia juga punya anthem for depression gitu ya, dia punya mental health itu. Jadi ya kayak saya juga sekolah hamba Tuhan, saya punya gading konseling ini, tapi bisa depresi. Sehari atau 2 hari sebelumnya tuh menguburkan orang yang meninggal bunuh diri. Jadi dia juga ngalamin itu. Nah, jadi itu pengaruh banget ya, orang dengan berbagai macam latar belakang, tapi kalau needs-nya itu nggak dipenuhi, nggak punya support system, ngerasa lonely bahkan di tengah-tengah tempat yang besar, terjadi gitu. Jadi bunuh diri itu nggak selalu obvious gitu. Kalau siar apa kabar, tapi at the same time dia punya problem dan bisa frustasi, depresi, dan akhirnya suicide gitu ya, mengakhiri hidupnya. Oke, jadi intinya mungkin tadi kalau bisa saya simpulkan, manusia memang punya kebutuhan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi terus menerus, dan bahkan pastinya itu tidak bisa membagikannya kepada orang lain, tidak bisa benar-benar memperlihatkan vulnerability-nya gitu ya. Dan makanya banyak orang yang kita sebutkan justru orang-orang yang ada di, sehingga mereka mungkin merasa saya harus perfect dan mereka tidak bisa menceritakan itu kepada orang lain, bahkan orang-orang terdekat mereka pun seperti itu gitu ya. Jadi sangat-sangat mengerikan juga ya sebenarnya kalau kita melihat itu ya. Dan gue bilang nggak ada ciri-cirinya, tapi apakah misalnya kalau kita punya teman gitu, dan apakah kita bisa menduga memang tidak ada ciri-ciri yang pasti gitu ya, tapi apa ada secara mungkin riset yang mengatakan, yang pernah dilakukan untuk melihat ciri-ciri orang yang mau bunuh diri itu ada nggak? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa tanda lah ya. Jadi kalau banyak orang yang 90% pelaku bunuh diri gitu ya, lalu dicek tentang historinya gitu, dia ada problem, entah depresi atau bipolar gitu ya, ada gangguan jiwa di situ. Tapi
ada juga hal-hal yang memang orang tuh sering membicarakan nih gitu. Saya kok rasa hidup saya orang mau bunuh diri itu juga nggak tiba-tiba loh. Dia buat apa saya hidup di dunia ini, emosionalitasnya negatif gitu. Dan sampai akhirnya muncul dia menyakiti diri sendiri gitu ya, mengancam menyakiti diri sendiri, dia senang melukai dirinya. Aduh, daripada saya sakit hati, ayat itu sebenarnya tanda bahwa dia udah self harm. Itu next stepnya tuh lebih siap untuk dia doing suicidal gitu ya. Terus dia simpan obat-obatan gitu. Dia pakai narkoba gitu ya. Itu juga tanda-tanda di mana dia mengalami masalah. Dan cutting myself, saya coba remeh gitu ya. Nggak bisa anggap remeh, nggak anggap enteng gitu. Bahkan secara emosi, kita lihat, oh tiba-tiba sering marah dan secara tiba-tiba ya, terus sembrono ngelakuin something yang ngebut-ngebutan, pokoknya aktivitas yang kehilangan minat dengan apapun yang berhubungan dengan dunia kita gitu ya. Atau apalagi dia mulai bikin surat wasiat gitu ya, atau suicide note itu udah mulai itu gitu ya. Itu serius sekali. Iya. Ya, jadi lari-lari. Oke, jadi sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya tanda-tanda kalau kita cukup dari perilaku ataupun kata-kata orang-orang yang mungkin, dan kita juga tahu mereka punya sejarah mungkin ya. Kalau punya sejarah kejiwaan, ataupun mungkin kita mesti juga berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan berat dalam kehidupannya gitu kali ya, Bro. Iya, Bro. Jadi sekarang tuh memang ya ini saya beberapa kali ya, maksudnya pengalaman sebagai konselor. Tolong dong, ini anaknya udah di gedung tertentu, terus gitu dia melompat. Nah, gitu ya. Buat ngobrol gitu ya, setengah jam. Oke, turun ya, turun. Kita ketemu. Naik ojek online tuh dia datang gitu. Itu terjadi. Lalu ada klien yang memang dia juga ini akan begini begitu gitu, saya akan pakai tali akan segala macam. Nah itu muncul ya, dan itu di dalam keseharian kita daily life gitu. Ya, bahkan sekarang pun gereja juga begitu, tempat ibadah juga begitu. Saya baru support gitu, bantu saya jadi Asosiasi Konselor Kristen Indonesia AKKI itu masuk ke gereja untuk membentuk pelayanan ya, namanya counseling ministry planting at local church gitu ya, membuka pelayanan baru yaitu pelayanan konseling ke kelompok kecil, which is bagus ya, kita dukung banget. Tapi konseling juga udah mulai dibutuhkan karena ada hal-hal yang dia nggak bisa cerita di dalam konteks grup, bahkan dia harus konteks personal gitu. Nah, waktu saya bikin training itu, kenapa gitu? Ini gereja yang tradisional gitu, tapi bisa mau untuk mempersiapkan konselor karena memang ada kejadian gitu. Orang-orang yang melayani, ada satu orang yang melayani, dia juga stres, depresi, lalu bunuh diri. Nah, itu
itu tuh something belajar lebih peka ya, suicide prevention day. Ya, kita harus tahu lah ya, sekeliling kita nggak bisa lagi ignoring orang gitu. Kita gitu, fokus dengan perkembangan kita tentang lingkungannya itu nggak kondusif. Nah itu penting ya buat kita mikirin teman-teman atau keluarga kita seperti itu. Ya, khususnya di masa-masa sulit, musibah yang mereka tidak duga, tadi pekerjaan, tadi kesehatan dan segala macam, kita harus lebih peka. Oke, ini makin seru nih, tapi saya akan ingatkan untuk teman-teman yang menonton hari ini, kita membuka yang menyangkut tema hari ini, kecenderungan bunuh diri, mengapa dan bagaimana mengatasinya. Bisa memberikan pertanyaan di question box ataupun di kolom komentar supaya nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dengan narasumber kita, dan bagaimana kita harus makin peka dan sensitif dengan situasi dan keadaan sekarang. Nah, kalau yang kita akan seperti tema kita ya, bagaimana kita bisa mengatasi atau membantu orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri ini gitu. Jadi kalau seseorang mau membantu temannya itu kira-kira bagaimana? Iya, ini tuh to be honest ya, orang tuh seringkali takut tuh berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Artinya, aduh nanti kalau gua ngomongin malah dia jadi kepikiran, malah dia jadi ngomong begitu. Dibawa aja lah ke gading konseling gitu. Bawa aja ke gading konseling gitu ya, ada gitu. Sekarang mesti ngomong sekarang. Aduh, jadwalnya nggak ada nih. Wah, aduh stres gimana nih gue gitu ya. Itu bisa aja begitu. Tapi sebenarnya sebenarnya bawa ke konseling center itu tepat ya. Orang lain yang profesional. Sekian detik, tapi sekarang udah oke. Oke. Di sekitar kita terjadi. Nah, begitu kita tahu, salah satu pertolongan pertamanya itu ya, justru kita tuh jangan takut. Jangan takut. Nah, jangan ngomong gitu loh, jangan ngomong gitu, jangan. Itu kita panik sendiri sebetulnya. Tapi lebih kepada kita bicarakan sih, kenapa gitu, apa yang kamu pikirin gitu, kok bisa ngomong parahnya dia, betapa besar masalahnya, betapa nggak mungkin masalah ini dihandle gitu ya, yang which is betul dari sisi dia, itu di sisi lain tuh menolong melepaskan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri dia gitu. Jadi kayak punya ruangan untuk ventilate, ada ventilasinya gitu. Kebayang nggak sih kalau kita masuk ke dalam satu ruangan, disemprotin, tercekik, tersedak di situ kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ada ventilasi, orang akan ngerasa, oke. Itu simpel ya, artinya jadilah rekan bicara yang baik gitu. Jadilah rekan bicara yang baik. Tapi kalau misalnya kita orang rumah, kita tahu gitu ya bahwa oke, ini gantung diri nih gitu ya. Itu kita juga mesti siap sih. Artinya barang-barang yang berbahaya itu kita mesti, kalau benda-benda itu ada, ya akan lebih mudah gitu ya buat dia pakai gitu. Nah itu udah semua gitu ya. Iya.
teman kita gitu ya, sama saudara kita atau anggota keluarga gitu ya. Ajak diri dia gerak. Karena seringkali orang depresi itu stuck dengan kondisinya. Bener, gue malas ngapa-ngapain, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu. Hidup aja malas, gitu. apalagi. Nah, ya pemikiran gitu ya, dan secara perasaan kecil banget kemungkinannya dia memiliki pemikiran yang positif dan perasaan yang nyaman. Nah, artinya yang bisa membuat dia punya pikiran lebih better dan perasaan lebih better adalah movement-nya gitu, pergerakannya, behavior-nya. Nah, jadi pada saat dia diajakin gerak gitu, tapi buat kita yang ya saya yang konselor, terus orang-orang yang Zion yang mimpin komunitas gitu ya, terus orang-orang yang di institusi-institusi keagamaan, di gereja di mana gitu, penting juga sih buat kita tuh bisa listening well gitu ya, bisa mendengarkan, bisa ngerti, dalam tanda kutip ya, ngerti itu maksudnya berusaha berdiri di kondisi dia berat, wah itu tidak empati gitu. Itu penting banget sih. Menurutku itu yang perlu kita lakukan ya. Betul. Orang bahkan dengan berada bersama-sama dengan dia itu udah berarti banget buat orang. Benar bro. Nah ini tuh apalagi ya mahasiswa gitu ya, orang yang kerja bareng kita, orang yang punya keunikan dalam dirinya, kelemahannya dalam artian itu punya mental issue gitu ya, orang gitu ya, itu meskipun dipulangin, saya yakin ya meskipun dipulangin hanya sisa tersembilan jadi tersangka, belum tentu kondisinya itu dia fine aja loh. Kemungkinan besar bisa depresi, bisa malu gitu ya, bisa benar-benar keinginan untuk bunuh diri itu, untuk lenyap dari dunia itu bisa ada loh. Kita di kantor hilang ya, teman kita di kantor hilang, kita cari-cari, orang itu buat balik lagi ke kantornya memang secara fisik orang bahkan 4 kali lebih tinggi daripada non LGBT gitu. Nah itu artinya di setiap lapisan tuh ada problem di situ ya. Dan mungkin ini sekalian mumpung tadi bro intermezzo tentang perkara yang 56 orang tertangkap itu, ya memang karena shameful atau rasa malu itu jadi makin berat. Bahkan mungkin kalau nggak mesti mereka mendengarkan langsung gitu ya. Makin mereka kepada kaum LGBT secara general gitu aja bisa memberikan efek buat mereka. Dan mungkin kalian yang kenal sama orang tersebut, katakan kepada mereka bahwa mereka perlu tempat curhat, bisa ke Gani Counseling dengan Bro Michael dan staffnya, atau bisa juga menghubungi TLC, kami komunitas orang-orang yang bergumul dengan rasakan bagaimana mereka sebenarnya mungkin unwanted
tidak menginginkan perasaan itu, cuma mereka tidak berkuasa untuk bagaimana mengendalikan itu. Jadi kalau ada yang mengenal mereka, bisa kasih tahu hubungin kita sholat community ya. Ini sedikit intermezzo juga buat mereka. Oke. Iya bro, tadi kan udah kita bahas tentang kalau kita punya teman-teman seperti itu. Tapi misal sedang in the verge to commit suicide gitu. Apa yang kita bisa katakan kepada mereka untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan saat ini? Bagaimana Bro Michael bisa memberikan kekuatan buat orang-orang ini nih Bro? Apa yang harus mereka lakukan? Iya, teman-teman perlu tahu gitu. Selalu saya di teman-teman sekitar itu atau orang-orang di sekitar tuh udah nggak bisa banget. Yang banyak gitu di Jakarta tuh ada di Bekasi ya, khususnya di Jakarta, tapi di Surabaya, kota-kota besar itu juga banyak. Bahkan para psikolog sekarang berkumpul bikin sejiwa gitu. Perlu reach out. Nah, kalau susah reach out, just contact us deh. Sekarang udah ada ingat sih ya, mesti tahu bahwa kita tuh nggak sendirian. Lain, pada saat kita ngalamin, orang mungkin nggak ngalamin, kita tahu ada orang lain yang mau mendengarkan, yang bisa mendengarkan gitu. Saya senang banget sih Jiwa akses buat orang-orang yang di luar sana lalu membutuhkan terus gak ngerti mesti kemana, ngomong sama siapa. Nah jadi ya kita perlu tuh ya untuk orang-orang yang mengalami masalah atau punya keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Ya ini aja tentang yang kita ketahui lagi mereka harus karantina dan segala macam. Ya ini pengalaman pribadi karena saya kenal benar dengan orang yang mengalami itu dan mereka bagaimana mereka stres. Sampai kita ngomong sama dia, kita udah kayak udah nggak kenal sama orang itu gitu ngomong. Dia kan sebenarnya konselor untuk yang bisa berbicara dengan orang-orang yang mengalami itu gitu. Dan ya bahkan mungkin aplikasi pun kan banyak ya. Jadi zaman sekarang tuh unik ya. Maksudnya dengan punya private dan ya ada. Di sini ada sudah ada dua entity dari Gading Counseling dan dari TLC khusus yang punya masalah dengan kepribadian semua jenis.
Tapi saya tahu di luar sana baik yang rumah curhat, kalau saya tahu rumah curhat itu juga secara online jadi dikelola oleh satu lembaga, dan juga ada beberapa tadi yang bro sebutin ya, dari Livespring, dari kita ketahui teman kita pencerahan anugerah juga, mereka bersedia untuk bicara, untuk ngobrol gitu. Jadi sendiri masih mau meraih secercah harapan dan secercah sinar untuk segala masalah. Iya, tapi benar lah bro, kita memang harus menebar harapan di tengah kondisi inilah ya, COVID, PHK, depresi, frustasi gitu. Sekarang kita bicara bunuh diri, something yang real di depan mata kita. Kita harus nyebarin hope sih, nyebarin harapan itu, bahwa enggak, kita pasti bisa. Dengan orang-orang kecil itu juga sangat-sangat penting sih. Aku merasa terutama di masa pandemi ini ya, kan sering ketemu dengan orang-orang yang kena PHK ya, ketemu dengan orang-orang yang kita biasa belanja mungkin gitu. Kita bisa ngobrol dengan mereka dan tanya-tanya apa yang sudah mereka hadapin, bahkan mungkin sesimpel memberikan sangat membantu mencegah mereka berpikir hal-hal yang kurang baik. Yang lebih baik lagi mungkin membeli dagangan mereka ya. Sekali. Jadi ada satu message dari Helena Christiana. Wah, banyak ya counseling center. Pilih Gading Counseling itu tempatnya Bro Michael. Ya, boleh sekali kalau mau pilih Gading Counseling. Yang ini nih, orang takut biasanya masalahnya itu terbongkar, rahasianya itu terbongkar gitu. Sementara pasti ada kode etik ya Pak, ya Bro, untuk misalnya untuk lembaga konseling seperti itu. Mungkin Bro bisa jelaskan. Oh pasti. Jadi apa yang kita ngomongin itu ya, itu pasti kita akan amat sangat. Tapi saya harus juga share gitu. Kita itu bisa juga ungkapkan confidentiality-nya. Dia perlu support system yang lebih kuat gitu. Jadi bukan untuk bocorin, oh ini orang mau bunuh diri gitu. Tapi justru menolong. Kita mau take it very seriously, mau nolong. Artinya siapa sih orang yang terdekat yang bisa kita tolong? Dan bagaimana mempersiapkan orang terdekat itu supaya bisa menolong. Ya, kita cari tahu gitu, apa nih resikonya. Kalau resikonya udah terlalu tinggi gitu ya, ya maka kita akan cari bantuan gitu, buat orang-orang sekitarnya. Gitu. Nah itu penting lah teman-teman. Tapi pasti kerahasiaan, hal-hal yang katakanlah masa lalu, oh saya pernah apa yang bisa dilecehkan sampai trauma, sampai sekarang depresi, terus itu pasti kita nggak ungkapkan gitu ya kondisi apa yang kita alami. Tapi apa namanya, itu kebutuhan yang untuk kita bicarakan, sharingkan, itu pasti kita tangani. Nah jadi penting dengan konselor yang lain juga loh, atau coach gitu ya. Sekarang tuh kan banyak sekali ya, ada pastor, ada counselor, ada coach gitu ya, ada mentor, itu banyak sekali sekarang gitu. Nah, saya juga bilang ya saya perlu bicara family, handling problems yang muncul. Kita selalu perlu orang lain gitu. Jadi artinya ada gitu orang di luar sana tuh buat support kita, buat tolong kita. Nanti kalau ada apa-apa saya kontak Zion juga. Teman-teman peers, baik peers yang kita bisa akuntabilitas grup atau orang-orang yang kita untuk kita bicara tentang masalah. Bisa sewaktu-waktu saya bisa
Ya ini mungkin ini bagus juga kita ngomong begini. Pos-pos di kantor, memberikan bahwa gue punya masalah, title kita gitu. Kita selama kita sama manusia di dunia ini kita masih mempunyai masalah, dan nggak ada yang akan melancang kita aneh kalau kita mempunyai masalah. Kita buat para hamba Tuhan, terutama mungkin ada hamba Tuhan di sini yang mendengarkan, please, walaupun kamu hamba Tuhan, tapi kamu bukan Tuhan di dunia ini, dan kamu masih butuh untuk support gitu. Berbagi, atau boleh juga ke counseling center kalau misalnya kamu gitu ya bro, karena concern juga gitu ya. Ini keluarga Tuhan juga kan, keluarga saya pakai pendeta juga, jadi ngerti. Oh ya. Gimana bro? Nah, by the way, saya nggak tahu nih ya, orang mungkin pada mantengin kita dengerin gitu ya. Oke, ya benar. Tapi memang saya juga ingat ya, ada kaki gitu ya. Dia cuma punya badan begitu ya, dan kepalanya gitu. Satu dari yang dia pakai buat ngetik aja namanya. Nah, dia tuh kutip begini loh. The day you were born and the day you knew why. Dia bilang ada 2 hari yang besar dalam kehidupan manusia. Itu hari di mana kamu lahir. Saya juga percaya ya, setiap orang itu pasti punya reason gitu. Pada saat hidupnya ada something gitu. Sehingga kalau dia ketemuin hal itu gitu ya, dia bisa punya kekuatan untuk menjalani hari-harinya gitu ya. Orang yang tanda kutip pantas untuk bilang gue mau bunuh diri, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya tangan kaki, gue nggak punya kehidupan itu ya itu dia. Tapi dia justru jadi seorang motivator yang orang pasti dari seninya gitu. Ya. Bu Emi juga, Emi Yuswan mesti baca buku The Purpose Driven Life ya. Bagus banget ya. Masalah-masalah semakin berat masalah yang kita alami, sebenarnya itu ya istilah yang kita sering pakai adalah itu ujian dalam kehidupan kita. Dan begitu kita kalau kita ikut ujian, kita kan berusaha semaksimal mungkin untuk lulus dalam ujian. Sama orang gitu ya, kita tanya guru sebanyak mungkin gitu ya. Kan juga hidup, kalau kita punya masalah kita perlu cari les tentang kehidupan, kita perlu orang lain untuk mendukung kita. Dan begitu lewat dari itu, kita akhirnya ngerti, oh ternyata ujian ini punya satu arti dengan kita bisa menjadi mentornya orang itu, atau ya nggak usah berantem mentor lah, jadi teman buat orang yang mengalami ujian tersebut. Benar bro, benar. Ya itu peran yang bisa kita lakukan lah ya. Orang yang bisa ngomong, tapi
as a friend gitu. Kita perlu sadar juga sih kehadiran kita buat orang lain ya. Kehadiran kita aja ya. Kadang-kadang saya punya teman yang datang itu duduk terus gak mau ngomong. Tapi saya bilang, kamu oke gitu untuk kita diam gitu loh yang duduk di sebelah kita. Iya. Yang menunjukkan bahwa saya ada di sini loh, itu juga bisa menenangkan gitu ya. Rohat dan menenangkan mereka. Ya, atau sekedar ya. Saya berharap nih di Indonesia meskipun kondisi pandemik ini kita masih 3, bahkan 2021 sampai 2030 itu terus sampai akhirnya orang itu ngerti gitu. Itu paling penting ya. Dari tahun 2015 2014 itu mungkin 2012 ya. SMP gitu ya. Itu buat saya mudah banget. Dia bunuh diri. Tantenya sibuk sekali, nggak bisa perhatiin dia. Neneknya pun tidak begitu baik gitu. Akhirnya dia gantung diri dengan cara menggunakan ikat pinggang digantung di lemari pakaian gitu. Lemari pakaian. Nah, lemari pakaian itu kecil. Jadi gimana caranya dia bunuh diri itu dia tarik dia ke bawah sampai dia lemas baru dia jatuh gitu ya. Saya baca itu ngelihat astaga ini orang buat mati aja bener bener gila-gilaan untuk mati. Saya cuma mikir gini, kalau dia pakai kemungkinan besar anak ini akan jadi orang yang berhasil gitu dengan daya begitu rupa gitu ya. Kemampuan gitu buat tapi kita perlu sadar kita tuh bisa dan ada orang-orang sekitar kita yang siap bantu kita buat support kita. Ya semoga ya bahwa saya lupa patahnya apa gitu, tapi ya itu maksudnya adalah bagaimana anjing yang gitu daripada jadi orang harus berpikir bahwa menghargai kehidupan ini walaupun kita bener ya. Jadi banyaklah story orang yang berjuang gitu ya, dia berjuang untuk bisa lewatin masa-masa terberat dalam hidup dia gitu. Bukan sebuah cerita fiksi ya,
itu something real, bahwa manusia tuh bisa mengalami tetap berusaha gitu ya, tetap belajar, tetap berusaha. Satu teman yang berusaha setengah mati kerjain proposal doktornya, akhirnya Emi Yusman ya, jangan mungkin nih, iya, dan mungkin nih Pak Rocky nih satu saatnya bisa mati LC juga nih ya. namanya aja ada Rocky ya. Rocky Iya. Batu. Setuju. Iya, sebenarnya senang juga nih. Tadi kalau perhatiin teman-teman Ade itu teman lama di Ibu Emi juga saya kenal. Banyak teman-teman juga sih ya, teman-teman T Yosua, wah ini teman hamba Tuhan yang juga muncul. Wah, apa kabar Ya. Pak? Ya, dan saya yakin bahwa tadi yang kita katakan bahwa sama-sama kita pasti bisa melewati segala tantangan gitu ya, bersama-sama ya, pasti bersama dengan Tuhan ya, juga bersama dengan semuanya dalam perpisahan juga untuk teman-teman yang lain, dan ingat bahwa selalu masih ada harapan buat kita semua, dan bunuh diri tidak pernah jadi